Karena Supercat bisa berubah menuju ke arah Guinevere atau bahkan dia akan menggunakan jungler. Assassin. Jungler Assassin, karena belum kelihatan juga pick untuk Brans. Kalau ini menuju ke arah Assassin, Lancelot Kan, kayaknya masih Selo? oke, tapi menurutku Tigreal adalah opsi yang sangat oke. Wih, Area of evac plus clean. Ini dia yang sudah akan mulai bertebaran nantinya di rank games juga. Yang saya dapatkan sama Cornet kemarin ya. Iya, harusnya Bung Cornet lebih melihat bagaimana masa depan yang akan terjadi. EVOS Glory, mereka butuh poin kemenangan di match ini, Profesor. Kalau enggak, mereka akan semakin tenggelam di posisi klasemen. Melakukan poke damage karena dia punya Fan Strong di belakangnya. Dan kali ini, Superman move. Bigetron ingin bermain lebih galak di early game. Tapi lihat di sana first block. Supercat. Dengan sangat sigap permainan dengan agresivitas yang sangat tinggi diberikan. Oke, nampaknya setup kembali terjadi dan informasi sudah terdeteksi. Supercat memaksa Van ke arah belakang, tapi Supercat tahu tidak bisa memaksakan langsung. Dan lihat, kali ini Supercat harus hilang. Termakan dengan saat instan secara Veldora. Kayaknya bukan target yang wise untuk bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Bigetron Alpha. Torizo, ini juga tidak memiliki damage yang cukup. Langsung tadi dan implosion drop Kayeye. Kali ini Moreno masih bisa menyelamatkan Turtle. Lihat kombinasi antara Yex laner, roamer dan mid laner yang bukan hanya mendelay tapi juga hampir saja membuat EVOS Glory rugi bandar. Oke, tapi nampaknya Veldora udah mulai megang Supercat. Di sana hampir saja di take down. Olin the last insanity-nya gagal. Warlock terlalu jauh. Meskipun begitu Supercat lihat masih coba untuk bertahan tidak bisa terlalu lama. Dan bahkan para pasukan dari tim EVOS Glory dia berhasil mendapatkan turtle yang membuat absorb damage. Dan penting sekali untuk defensif pulang dan tidak meninggalkan korban jiwa. Itu sakit loh, Ya. itu benar-benar harus di-respect. Dan lihat di sana Van, bakal coba didapatkan Secret Hammer dan Implosion untuk mencoba menyelamatkan sosok para pasukan dari Bigetron Alpha. Eman, nampaknya kali ini Eman coba untuk bisa memberikan sedikit poking damage. Dan harus jadi arah bottom lane ini kalau tidak di cover oleh Supercat, ini akan pecah. Boleh matanya ke Warlord karena Warlord memiliki implosion dan tidak ada Purify dari Bigetron Alpha. Ini bisa menjadi sebuah inisiasi tambahan. Kali-kali oleh Van Strong menuju ke arah Salangpa, tapi Bigetron mereka masih bermain dengan cukup hati-hati. Ini teamfight-nya agak sedikit berbeda. Karena di arah bottom lane mereka harus fokus dengan ada minion yang masih bergerak. 5 lawan 5. Sedangkan di sana pasukan dari tim EVOS Glory memasang menuju ke arah belakang. Mendapatkan Eamon, tapi Eamon masih bisa dengan flickernya kabur. Masih free untuk para pasukan dari Bigetron. Belum ada bisa didapatkan tadi Moreno. Karena dia terpleset harus menggunakan flickernya. Untuk itu implosion. Kayaknya dari arah belakang tiba-tiba. Di balik itu semua para pasukan dari tim EVOS Glory memanfaatkan waktu dengan sangat baik. Fun. The Retribution of Fun. Tidak dikontes karena waktu yang diberikan di saat teamfight tadi itu cukup Momochan. Wah, sayangnya tidak ada follow up damage dari pemain-pemain Bigetron, Profesor KB. Ya. Udah posisi mengenai ke arah 3 pemain. Karena posisinya 4 melawan 5 ini possible banget untuk EVOS Glory. Iya, dan bahkan bisa melakukan split push bagi EVOS Glory karena Itu mereka dia. membawakan Angela. Mereka Sehingga bawa presence globalnya sangat-sangat mudah. Implosion menuju ke arah sosok seorang oh my god. Langsung ada hardcut menyelamatkan Veldora. Tapi di belakang sana kayak hilang. Eternalkan sedikit terlambat karena free hit dari seorang Brans. Memporak-porandakan Sorizo. Dan bahkan 3 orang hilang. Para pasukan dari tim EVOS Glory mereka kali ini mendapatkan keuntungan dan looking for wipeout. Veldora mendapatkan Supercat wipeout plus Lord. Ini benar-benar rugi bandar. Masalahnya ketika implosion dari Ki itu udah masuk mengenai hanya ke arah satu pemain. Veldora. Veldora emannya tumbang. Jadi nggak ada damage yang cukup dari pemain-pemain Bigetron. Sementara Veldora udah memegang kaki pemain-pemain dari Bigetron. Ya menurut aku dengan kondisi dari Veldora sebagai targeting aja tadi udah. Iya, salah kah? Itu menurut aku nggak wise sih. Aku nggak bilang salah tapi Masih ada target yang lebih bijak. bijak. Seperti ya karena kita terlihat dengan sangat jelas Brans tidak memiliki Purify dan bahkan di depan sana Ethan Naga untuk keluarkan Fans tumbang. Para pasukan dari tim EVOS mereka memiliki badan dan lihat free hit dari seorang Brans. Langsung flicker untuk melakukan sedikit defensif. Veldora terlalu dalam. Di dalam base turret itu adalah sebuah keuntungan untuk para pasukan Bigetron. Itu yang mungkin harus dihindari sama EVOS Glory. Oke, tapi Implosion dikeluarkan KYY. Di depan sana Brans dari pilihan utama flicker telah dikeluarkan. Dan lihat mereka langsung mundur para Poranda. Van. Dan dengan ada special English dan terperangkap KYY menjadi korban satu-satunya. Setidaknya cuma itu yang bisa dilakukan. Tapi trigger yang dilakukan KYY. 30 detik kematiannya dia. Ditukar dengan satu flicker Brans. Ya. Apakah worth it? Tapi
Tapi untuk sekarang yang paling terpenting adalah bagaimana Warlord dengan Purify-nya. Karena dari tadi Warlord sangat-sangat mudah sekali untuk lepas dari ikatan pemain Bigetron Alpha ketika Implosion digunakan. Yes. Sorizo udah mulai harus pegangin sih. Super Ken gak boleh masuk terlalu dalam. Special Migration karena belakang itu bukan sebuah pilihan utama. Dan yang terdekat mendapatkan satu momentum. Dan Super Ken cuma bisa melihat Lord yang diambil. Pan! Tumbang dan bahkan di sini Brasem dan Tay berhasil mendapatkan Lord. Para pasukan dari tim EVOS Glory memaksa tim fight kembali dan Eman terperangkap. One last hit dari seorang Brans masih dihindari dengan adanya flicker. Muncul Gak terlebih boleh. dahulu. Dan Van gak boleh terlalu dalam juga di Itu dalam area dia. dari pit lordnya. Karena itu adalah tempat yang paling berbahaya bagi Baxia ketika melakukan condenser distribution. Apalagi melawan Tigreal, tentunya yang butuh momentum dengan area of effect, dengan implosionnya. Namun ternyata Bigetron mereka belum bisa untuk mendapatkan lot tersebut meskipun akhirnya berhasil di-clear dengan cukup cepat. Malah menurutku ini jadi momentum yang tepat. Winning condition dari EVOS Glory adalah mempertahankan Brans dengan flickernya. Ketika Brans terpaksa menggunakan flicker, mungkin itu bisa menjadi momentum yang tepat. Sehingga Spatial Migration yang tadi di Lord mungkin bisa dialihfungsikan untuk Brans. Tapi lagi dan lagi Bigetron Alpha punya power spike yang sangat mengerikan di late game. Karena ini dia power dari Export ketika sudah mendekati momentum 6 item. Dan satu lagi, kita melihat Eman dengan item fullnya. Dia udah punya 13.000 gold. Di sini akan cukup berat juga untuk para pasukan dari tim EVOS menahan Van contohnya. Dia akan berada di arah frontliner. Bahkan Veldora dengan Vengeance sekalipun, itu juga akan cukup sulit. Sekarang kondisi yang sudah terlihat, Super Ken kembali lagi membuka posisinya. Ini bukan hal yang baik karena mereka nggak bisa di-all-in. Lihat, Super Ken langsung coba di-targeting. Sedangkan para pasukan dari tim EVOS, mereka tinggal mengadu di depan sana. Dan Super Ken Sakaratul Maut dengan ada Implosion yang mencoba untuk mendapatkan sosok dari seorang Warlord. Para pasukan dari tim EVOS, Van yang Sakaratul Maut bahkan Van dipegangin kakinya oleh sosok seorang Sorizo. Meskipun begitu, Super Ken gagal mendapatkan Special Migration terhadap Van dan juga Brans. Mereka akhirnya harus mundur. Dua tim fight terpecah, sama-sama mendapatkan keuntungan dari masing-masing. Ada yang immortalnya pecah, ada yang spell flickernya juga berhasil didapatkan. Sementara Super Ken di sini harus memecahkan tentunya Van di area depannya karena lagi-lagi power of retribution dari seorang Van perlu diwaspadai oleh pemain-pemain Bigetron. Oke, mereka udah melakukan setup kembali. Di depan sana Van telah membuka badan karena dia berani ada Hardcore dan Implosion. Berhasil mendapatkan satu buah poin, tapi Brans masih free hit. Veldora tumbang, Warlord akan menjadi korban kedua. Dan para pasukan dari tim EVOS, mereka harus mundur mendadak. Dan Brans kali ini terlalu sakit. Cover yang baik terhadap seorang Brans, tapi nampaknya tidak bisa menyelamatkan seorang Warlord. The best thing yang bisa dilakukan oleh seorang Sorizo, mengejar dimanapun Fastron berada. Flicker sekalipun nampaknya tidak terlalu berarti dan flicker. Untuk nantinya Van bisa mencuri satu buah Lord yang cukup penting. Apalagi sudah ada Queen's Wings dan 20.000 darah tersisa. Lord sepertinya akan didapatkan dengan cuma-cuma bagi Bigetron Alpha. Lord Evolve Momo-chan. Posisi dari Super Ken lebih siap dengan Violet Requiem-nya. Dan menurutku ini akan menjadi berbahaya karena Eman ready dengan flickernya. Memecahkan Brans, immortality dari yes. Veldora. Kalau Brans dalam keadaan winning condition, dia sangat mudah untuk melakukan deliver damage. Tapi lose condition, Brans harus menjaga posisi jangan sampai dia tertarik dengan implosion. Yes, satu itu. Dan yang kedua, Super Ken nggak boleh kelihatan. Dan Brans harus hilang dulu dari map. Implosion kembali dikeluarkan dan pakai Wabak Kaban Cabral. Brans hilang. Instant pick up. Van double kill. Looking for triple kill. Tapi fokus ke PS ya. Permasukkan dari tim EVOS. Mereka nggak bisa mempertahankan base mereka. Karena Sorizo menghujam semua. Looking for Mania. Apakah akan ada Mania dari seorang Eman? Karena kita bakal melihat Mania. Looking for Savage. Apakah Savage pertama di FPL kali ini, season 13 dibuka oleh Eman. Eman dengan Savage pertama di FPL Indonesia season yang ke-13. Ini benar-benar kayak sebuah deny agar nantinya Bigetron Alpha tidak mengamankan hero EXP lagi. Dan kali ini Tapi dengan malah aku mikir ya, Be, Aha. bisa ada XP lain tapi ternyata tidak. Wow. Iya kan, bener kan? Ki tetap akan dibawakan hero yang masih random dan tanda tanya. Dan Bruno Digi membawakan kita sedikit nostalgia dengan season Digi. lalu. Mereka memenangkan match up dengan metode seperti ini. Tapi Lancelot Van yang tentunya sempat mematahkan bagaimana win rate Lancelot versus Redrin Vancelot. Let's go. Ada juga Land of Dawn, Momo-chan. Apakah kita akan melihat skor 1-1 kali ini yang akan disamakan oleh pemain dari EVOS Glory melihat
sekarang lagi-lagi ya Digi, Bruno yang dibawakan oleh Bigetron. Ini kesempatan untuk memenangkan landing di area bawah cukup besar Profesor KB. Agar Eman selalu memenangkan match up di Disiksa goldnya. habis Bransia Gila. lihat di situ. Ya walaupun di depan sana kita lihat laser Supercat. Dan kali ini Retribution akan coba didapatkan. Akan lebih mudah dan bahkan Veldora untuk mencoba mendapatkan dengan penalti zone aja sampai dipaksa pakai Final Slash. Berikan informasi kalau lihat berkumpulnya para pasukan dari tim EVOS. Time Journey mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron. Tapi pasifnya lumayan pecah. But it's okay. Tapi dengan seluruh source skill yang telah keluar ini mungkin akan menjadi pertanda kalau Bigetron bisa dapetin momentum di arah bottom lane. Benar-benar sama-sama sulit untuk melakukan clear wave dengan cepat. Tapi teamfight tidak bisa dihindari lagi. Bahkan Van Strong kali ini harus ditumbangkan ketika memang semua source skill yang dimiliki sama Bigetron Alpha hadir ke dalam tubuhnya. Dan lihat, dia nggak peduli mau Chan. Mau kayak udah tumbang, tapi pasifnya tetap dia akan coba cari. Iya. Dengan di bawah menit kelima, telah mendapatkan turret dan bahkan langsung ada teamfight kembali terjadi. Chorizo terperangkap dengan penalty zone. Bertahan dengan adanya final slash tapi tidak bisa terlalu lama. Meskipun begitu para pasukan dari tim EVOS. Iya. Van sudah tidak akan mengadu kontes retribution untuk kali ini. Sehingga tadi yang di game pertama kita melihat adanya pertukaran antar Turtle. Kali ini Turtle-nya akan diamankan dan diberikan oleh Super Cannon untuk Berikan Eman. Momo-chan. Dikasih loh Biar nantinya dia bisa lebih safe. area atas. Mau nggak mau karena udah terlalu banyak resource skill yang dikeluarkan oleh pemain EVOS. Dan lihat Ehman bener-bener gak pernah bisa-bisaan dan Pamstrong hilang lagi. Oke, tapi nampaknya di sana masih ada Time Journey menyelamatkan Super Ken yang hampir tumbang, tapi tetap tumbang di depan sana. Iya, tapi Orange buff Momo-chan. kelihatan sebenarnya memang Eman unggul dari segi level. Perbedaannya juga sebenarnya Brans tadi sempat masih di level 7, namun sudah mulai mengejar kali ini di level 8-nya dari Brans. Tapi permasalahannya, Pamstrong Terlalu terburu-buru. Mungkin Eman udah mulai harus tahu kalau dia nggak boleh sembarangan ngebuka vision. Di depan sana lihat damage-nya memang sakit. Veldora harus tumbang. Dan para pasukan dari tim EVOS dibalikan kembali ke kanan dan mereka berhasil mendapatkan Chorizo juga. Bahkan Chorizo megangin kaki seorang Brans yang nggak bisa kemana-mana. Lihat kombinasi Bruno Diki yang bahkan membuat EVOS sedikit sia-sia dengan seluruh crowd control-nya. Seperti pas Pambrans dulu terhadap Eman. Dan Eman memaksimalkannya. Benar-benar lihat satu hit itu Profesor. Itu satu hit. Ke Veldora. Dua, dan ke Veldora. Kondisi XP laner tanker. Dan bahkan kalau kita melihat bagaimana fakta yang menarik dari aplikasi baru GoPay. Yep. Di MPL Indonesia Season 12, Digi dari Ki memiliki win rate 100% dari 5 kali pick yang dia gunakan. Baik sebagai mid laner atau bahkan roamer karena kita pernah melihat combo Ki Moreno. Iya. Kita pernah melihat combo Finn Moreno. Dan bahkan kita pernah melihat Ki Finn. terjadi di sisi dari Bigetron Alpha. Dan 5.800 perbedaannya tuh di menit yang ke-9 Profesor KB. Terlalu jauh. Gimana caranya EVOS Glory mereka mengejar ketertinggalan ini? Oke. Oh, jadi nostalgia. Bigetron Alpha kali ini bernostalgia dan lihat Moreno kayaknya ketinggalan. Masih terlalu seru di depan sana. Apa Moreno? Yang penting baris dulu soalnya. Yang penting baris dulu. Ingat, walaupun mau recall-recall yang penting tetap tertib seperti dari Bigetron Alpha. Tertib. Dan memang urusan menang belakangan itu nantilah. Tapi sekarang mereka sih kondisi yang sangat untung. Unggulnya jauh banget Ranger Unggulnya Mas. jauh banget dan bahkan Eman punya 8.300. Itu dia. Dan- Dikasih semua yang ada di Land of Dawn. Sumber daya alam Land of Dawn diambil semuanya sama Eman. Beda dua Mau level. itu orange buff, last hit dari Turtle. Iya. Dan bahkan pressure di area top lane-nya tidak berhenti dari tadi semenjak dia menghancurkan 2 turret sekaligus. Veldora dan juga Vanstrong ini harus makanin semua time bomb yang dilepaskan oleh Ki. Oke, Van mencoba untuk bertahan. Lihat Sakit banget. dengan ada Phantom Execution, tapi Van masih bisa menghindari para pasukan dari tim Bigetron Alpha. Cuma waktu yang cukup banyak untuk dia bisa mundur. Yang tandanya mereka harus sedikit menunggu Van untuk bisa pulang. Cutting minnya di arah top lane, tapi waktu di arah bottom lane melakukan defensif ini agak cukup kurang. Karena Moreno akan membuka dengan Astral Echo dan di situ adalah pertanda perang yang sesungguhnya. Iya. Oh sementara posisi dari Van, lu masih mau recall kah? Oke. Udah recall. Udah mulai Tapi recall. apakah ini sedikit terlambat? Karena lihat damage terlalu besar di depan sana. Sepertinya harus mundur para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendapatkan KYY. Time journey yang tidak terlalu berarti karena memang defensif yang diberikan KYY. Kali ini tidak bisa terlalu kuat. Mungkin masih hanya bisa untuk menahan. Oh tapi Clipperkin. Ovan harus dimakan dengan instan. Siapa yang kuat nahan damage dari seorang Eman? Tinggal damage the final slash!
berhasil menghilangkan satu Pasra. Double kill, looking for triple kill. Tapi nampaknya terlalu jauh. Di depan sana Brans masih ditangkap. Dan para pasukan dari tim Bigetron, mereka sadar tidak ada minion. Jadi mereka tidak mau all in terhadap sosok seorang Brans. Dengan Astral Recall aja udah cukup melakukan poking Momochan. Wah, tapi itu lumayan menyeramkan karena posisi Special Migration yang on point dari Super Ken. Hampir menangkap cara seorang Brans, Profesor. Gak akan kuat Kaldora. Tersisa 2 orang. Looking for wipeout. Ini bencana. 2-0. Sudah di tangan Bigetron Alpha dan EVOS Glory. Kali ini makin terpendam ke dalam das